Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita di dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hangatnya sinar matahari di mana kami masih bisa merasakannya. Terima kasih untuk kami bisa mendengarkan kicauan burung di pagi hari ini, Bapa. Bapak, jika sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Melalui firman-Mu, Engkau mendidik kami. Melalui firman-Mu, Engkau menegur kami. Dan dengan mengerti firman-Mu, kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Mazmur pasal 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan merenungkan dan juga melakukannya di dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kami akan memberikan judul Bersukacitalah karena Tuhan. Di dalam kehidupan ini, kita pasti akan mengalami atau Tuhan akan izinkan banyak masalah terjadi di kehidupan kita. Mau itu orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mau itu orang yang tidak dekat dengan Tuhan, orang yang bertobat, orang yang tidak bertobat. Selama kita di dalam dunia ini, kita pasti pernah mengalami hal-hal yang sulit atau hal-hal yang rasanya bisa menghilangkan sukacita. Bahkan kita bisa berduka cita ataupun bersedih karena masalah yang datang di dalam hidup kita. Tetapi firman ini memberikan sebuah janji dalam Mazmur pasal 5 ayat 12 yang mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa isi Alkitab itu adalah berisi janji-janji Tuhan. Percayakah kita jika Tuhan yang berjanji pasti akan menepatinya? Karena apa yang menjadi sebuah nilai dalam janji itu adalah siapa yang berjanji. Kalau orang yang biasa bohong berjanji, pasti kita akan meragukan dan tidak percaya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Pasti Dia menepati
Dan firman ini berkata, semua yang berlindung padamu akan bersukacita. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah, tantangan hidup, kepada siapa kita akan berlindung? Ada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, kenalannya, pangkat, kekayaannya, apapun itu yang bisa diandalkan di dunia ini. Sukacita yang dunia berikan itu adalah sukacita yang palsu. Sukacita yang asli itu adalah hanya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini yang kita rasa bisa memberikan sukacita di dalam hidup kita, itu adalah tipuan. Karena hanya orang yang berlindung di dalam Tuhan, itu yang akan mendapatkan sukacita yang asli. Sebab sukacita dari dunia itu adalah palsu, dan sukacita dari Tuhan itu yang asli dan kekal. Hari ini, marilah kita belajar untuk menjadikan Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kita. Ketika kita ada masalah, tekanan hidup, larilah kepada Tuhan. Panas terik, hujan badai, larilah kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia. Jangan berharap atau berlindung pada apapun juga. Seperti misalnya anak-anak, jangan mengandalkan kekayaan orang tuamu. Jangan berlindung pada kekuasaan orang tuamu, tetapi berlindunglah kepada Tuhan. Demikian juga sebagai orang tua, jangan berlindung kepada anak-anakmu yang sesukses dia, tetapi berlindunglah kepada Tuhan, karena ada jaminan, ada janji bahwa orang yang berlindung dalam Tuhan ada sukacita. Bahkan mereka akan bersorak-sorai selamanya, seumur hidupnya, kata firman Tuhan. Karena Engkau menaungi mereka, karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kenapa kita bersukacita dan bersorak-sorai? Karena Tuhan menaungi kita. Karena Tuhan melindungi kita. Dan perlindungan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Perlindungan Tuhan itu yang teraman bagi jiwa kita untuk selama-lamanya sampai kekekalan. Kalau dunia memberikan perlindungan, tidak akan kekal sampai di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bukan hanya melindungi kita, membentengi kita, tetapi Tuhan memberkati orang-orang benar. Di ayat 13 tadi dikatakan, Tuhan memberkati orang benar, bukan orang Kristen. Jadi yang diberkati Tuhan adalah orang benar, bukan orang Kristen. Karena tidak semua orang Kristen itu benar. Tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan diri dengan kebenarannya sendiri. Kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa yang dibenarkan oleh Tuhan harus bisa dipertanggungjawabkan, yaitu dengan mengaku segala dosa dan kelemahan kita dan berjanji kepada Tuhan untuk memulai hidup yang baru dengan tuntunan Tuhan. Orang benar adalah orang yang datang dan mengaku kepada Tuhan kalau kita itu orang lemah dan butuh Tuhan. Jadi kalau kita ingin melihat berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, baiklah kita selalu berbuat baik, menjadi pelaku firman, membuang kepahitan, membuang segala dosa, dan berusaha berbuat benar di mata Tuhan. Karena waktu kita menjadi orang benar,
Tuhan memberkati kita. Dan bukan itu saja, Tuhan akan memagari kita dengan anugerah-Nya seperti perisai. Perisai itu perlindungan. Jadi bisa dibayangkan betapa beruntungnya kita karena selalu berlindung di dalam Tuhan, mengejar kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini jangan jadikan yang lain sebagai tempat perlindungan kita, tetapi jadikan Tuhan perlindungan kita. Karena dengan demikian kita akan memperoleh berkat-berkat dari Tuhan, dan Tuhan akan selalu memagari, melindungi kita dengan anugerah-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk kami selalu berlindung di dalam Engkau. Karena dengan berlindung di dalam Engkau, kami akan memperoleh sukacita sejati yang sampai selama-lamanya dan sampai kekekalan Bapa. Kami akan selalu mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Dan jika sebentar kami akan memulai kehidupan kami di pagi hari ini, kiranya Engkau akan selalu menjagai di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami orang berdosa, kiranya Bapa selalu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.